Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Ayat harian kita pada hari ini tertulis di Markus 2 ayat 27. Begini bunyinya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Demikianlah ayat harian kita pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama ini apa yang saudara pahami tentang hari Sabat? Kebanyakan orang hanya memahami tentang hari Sabat itu sebagai hari peristirahatan, sehingga segala aktivitas pada hari Sabat itu akan otomatis dihentikan secara menyeluruh. Tetapi ketika kita memahami tentang apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, tentu ada kekeliruan dalam praktik tentang hari Sabat itu. Perihal tentang yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika mereka berjalan dari murid Yesus memetik dari gandum, kemudian hal itu menjadi sorotan dari orang-orang Farisi dalam hal ini. Mindset kita memang sering sekali dikacau balaukan hanya karena praktik-praktik yang tidak memiliki dasar. Ketika kita mengerti tentang hal tersebut, membuat kita seolah-olah menjadi orang yang terlalu benar tentang hal itu, padahal kita tidak mencari tahu maksud Tuhan tentang hal tersebut. Inilah jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang peristiwa Sabat itu, bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kita memiliki hari Sabat itu, dan itu penting untuk kita. Tetapi bukan kita untuk Sabat tersebut. Artinya menjadi lebih penting bahwa ternyata Tuhan di atas segala sesuatunya, dan itulah yang terpenting. Bahwa ketika kita memasuki hari tersebut, yang menjadi fokus utama bagi kita adalah Tuhan telah menentukan hari itu, dan itu akan membawa kita kepada perenungan yang sangat penting sekali tentang hubungan kita kepada Tuhan. Jika kita hanya memahami tentang peristiwa Sabat itu adalah berhenti secara hal-hal yang bersifat lahiriah, tentu kita kehilangan makna tentang hari Sabat itu. Tetapi jika kita memahami bahwa peristiwa Sabat itu adalah perhentian tentang pemahaman-pemahaman yang keliru itu untuk dapat menerobos pengertian yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dari kita, itu yang terpenting. Bahwa Daud sendiri melakukan sesuatu hal yang bagi orang Israel tidak seharusnya dilakukan, karena itu perlu atau karena tersebut adalah hal yang harus dilakukan oleh imam. Tetapi ia melakukan itu dan memberikan kepada pengikut-pengikutnya. Artinya ini menjadi sangat penting untuk kita pikirkan kembali, bahwa jika aku telah bersama-sama dengan Tuhanku, apakah pengertian tentang Sabat itu adalah menjadi sesuatu hal yang bersifat lahiriah? Kristus telah bersama-sama dengan mereka, bahwa hari itu diperuntukkan untuk mereka untuk memuliakan Dia. Dan ketika mereka telah bersama-sama dengan Dia, bukankah pengertian tentang bersama-sama dengan Tuhan dalam hari itu menjadi sangat penting? Kita sering sekali salah kaprah dengan peristiwa tersebut. Kita tidak sedang bersama-sama dengan Tuhan dalam peristiwa Sabat. Malahan kita lebih cenderung untuk melihat kepada diri kita sendiri. Mengapa demikian? Kalau sudah jumpa hari Minggu, kita langsung mengingat bahwa hari ini adalah hari libur. Kita tidak memposisikan diri kita bahwa ini diperuntukkan untukku, sehingga aku memuliakan Tuhanku. Bukan hari itu yang mengatur aku sebenarnya, tetapi hari tersebut diperuntukkan untukku, bahwa itu menjadi perenungan yang begitu total tentang maksud Tuhan, tentang pemeliharaan yang telah aku terima dari Tuhan.
Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari Sabtu atau Sabat bagi orang-orang Yahudi. Dan besok kita akan merayakan hari Minggu, yakni sebagai hari peringatan di mana keselamatan telah kita terima di dalam Kristus, yakni kebangkitannya. Setiap hari Minggu kita terus datang beribadah untuk memuliakan Tuhan. Apa yang telah saudara hentikan dalam kehidupan saudara, jika kita terus berjalan, tetapi tidak ada hal yang signifikan yang berubah dari diri kita, bukankah kita keliru ketika kita telah menjalani hari lepas hari? Oleh karena itu saudaraku, jangan terlena untuk menghakimi seseorang karena hal-hal yang lahiriah. Tetapi yang terpenting bagi saudara adalah berjalanlah bersama Tuhan dan hiduplah sungguh-sungguh bagi Tuhan, dan jadikanlah hari yang Tuhan berikan itu sebagai hari yang dimana saudara benar-benar memuliakan Dia dan memiliki dampak bagi orang lain. Jangan mau menjadi orang yang selalu ingin menghakimi orang lain dengan perspektif diri saudara sendiri. Jangan pernah jadikan prasangka sebagai kesimpulan, karena Tuhan memberi kita pengertian ini supaya kita menguji hati kita, apakah benar kita memuliakan Dia pada hari yang telah Tuhan berikan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah menuntun kami untuk mengerti, memahami pentingnya kebersamaan kami dengan-Mu dalam hari yang Tuhan izinkan ada untuk kami. Tuhanlah yang memelihara kami supaya kami semakin mengerti betapa pentingnya mendekatkan diri dengan-Mu dan betapa pentingnya hidup bersama-sama dengan Engkau yang telah menyatakan anugerah kepada kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.